Pada pertemuan pertama kami memberikan dasar pengetahuan dari perencanaan keuangan kepada para peserta. Pertemuan selanjutnya, kami memberikan penjelasan mengenai pentingnya perencanaan keuangan. Kenapa? Karena siklus keuangan pendapatan dan pengeluaran tidak berada pada titik yang sama. Dilihat dari gambar, pada garis pengeluaran terus mengalami peningkatan. Berbeda halnya dengan pendapatan. Dari hal ini, dapat kita simpulkan bahwa pengeluaran atau biaya hidup semakin meningkat, sedangkan pendapatan tidak selalu mengiringi pengeluaran. Oleh sebab itu, diperlukannya perencanaan keuangan, baik itu sebelum menikah maupun setelah menikah. Pada pertemuan selanjutnya, kami memberikan pengetahuan mengenai perencanaan keuangan keluarga. Dalam perencanaan keuangan keluarga, komunikasi merupakan suatu hal yang penting karena komunikasi merupakan tahap awal untuk melakukan perencanaan keuangan. Dengan adanya perencanaan keuangan sedini mungkin dapat menggapai impian masa depan bersama dengan keluarga. Apa saja yang perlu direncanakan? Yang pertama, itu ada asuransi. Baik itu asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi gedung, maupun asuransi yang lainnya. Kemudian yang kedua, ada dana pendidikan. Nah, dana pendidikan ini bisa dana pendidikan untuk anak maupun kita sendiri. Kemudian yang ketiga, ada dana darurat. Yang keempat, ada investasi. Investasi bisa di bidang properti, saham, reksadana, dan yang lainnya. Dan yang kelima, yaitu sosial, infak, dan zakat. Yang keenam, itu ada warisan. Dan masih banyak lagi mengenai perencanaan keuangan yang bisa kita pilih. Pada penjelasan berikutnya, yaitu mengenai cara mengelola penghasilan berdasarkan panduan Otoritas Jasa Keuangan. Contoh pengaplikasiannya adalah, misalkan saya sebagai ibu rumah tangga ingin merencanakan dana pendidikan untuk anak saya, di mana penghasilan selama sebulan sebesar 5 juta. Hal yang pertama yang dilakukan adalah melihat panduan cara mengelola penghasilan berdasarkan OJK. Dana pendidikan masuk pada bagian edukasi, di mana rentan persentasenya yaitu kurang dari 20%. Yang kedua, saya menaruh 15% untuk dana pendidikan anak. Nah, uang yang saya sisihkan dalam 1 bulan yaitu sebesar 750.000 dengan perhitungan sebagai berikut. Pengaplikasian ini berlaku untuk perencanaan keuangan yang lain. Pada pertemuan 1 sampai 15, banyak sekali menuai pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Pada pertemuan ke-16 dan ke-20, kami memberikan bimbingan kepada para peserta bagaimana cara melakukan perencanaan keuangan dan cara perhitungannya. Pada pertemuan ini juga, kami menanyakan beberapa hal terkait perencanaan keuangan kepada para peserta. Berikut adalah beberapa pertanyaannya. Suatu perencanaan keuangan yang kita hasilkan di mana dalam hal ini untuk kehidupan di masa yang akan mendatang. Perencanaan keuangan merupakan suatu kegiatan atau proses untuk membangun strategi untuk mengatur mengelola keuangan sehingga sesuai dengan dana yang ada. Belum kalau secara teori, mungkin kalau secara praktik pernah dilakukan, tapi masih belum terencana dengan benar. Belum pernah. Alhamdulillah, dengan adanya pembelajaran perencanaan keuangan, saya dapat mengetahui bagaimana merencanakan keuangan yang baik, memanajemen keuangan yang baik, sehingga alhamdulillah saya sudah ada gambaran di mana nanti merencanakan keuangan untuk masa tua nanti saya. Ya sudah.
karena kita harus mengelola keuangan dengan tepat dan tujuan yang jelas, serta memiliki anggaran. Sekarang sudah mulai berangan-angan merencanakan keuangan saya untuk di masa depan. Are we